Selamat siang Pak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan seminar hasil kami dengan judul Implementasi Metode Teknik for Order Reference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS pada sistem pendukung keputusan dalam penentuan penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, di sini jumlah data alternatif yang kami punya itu ada sebanyak 54 data yang didapat dari mahasiswa Prodi Matematika Angkatan 2022 dan 2023. Nah, datanya ini kami dapat melalui pengisian kuesioner secara online, yaitu melalui Google Form. Nah, adapun kriteria yang kami gunakan yaitu yang pertama nilai IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, pengalaman organisasi, jumlah sertifikat, dan sedang menerima beasiswa lain atau tidak. Ya, selanjutnya adalah bobot kriteria. Sini sudah kami tampilkan tabel untuk kriteria dan juga bobotnya. Jadi untuk nilai IPK itu bobotnya 5, penghasilan orang tua bobotnya 2, jumlah tanggungan bobotnya 1, pengalaman organisasi bobotnya 3, jumlah sertifikat bobotnya 4, dan sedang menerima beasiswa lain ini bobotnya 5. Untuk keterangan tiap bobot sendiri, satu ini sama penting. Untuk bobot yang bernilai 2 itu cukup penting, yang bernilai 3 penting, bernilai 4 lebih penting, dan yang bernilai 5 itu nilainya itu mutlak penting. Selanjutnya kita masuk pada tahap perhitungan. Untuk tahap perhitungan pada metode TOPSIS sendiri ada 4 tahap. Yang pertama itu normalisasi matriks keputusan, yang kedua bobot normalisasi, yang ketiga penentuan solusi ideal, dan yang keempat itu menghitung preferensi. Selanjutnya di sini ada tabel alternatif seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa di sini untuk data alternatif yang kami punya itu ada sebanyak 54 data yang diperoleh dari mahasiswa program studi matematika angkatan 2022 dan 2023 Universitas Patimura. Dapat di sini dapat kita lihat alternatifnya itu berjalan dari A1 sampai A54, di mana A1 itu merepresentasikan Agustina Ginting, A2 merepresentasikan Aksamina Noktototi, A3 Aldi Harjuni, dan selanjutnya sampai A54 Yonatan TC Patileu. Baik, setelah kita mendapatkan hasil dari kuesioner, maka kemudian kita bentuk matriks keputusannya, di mana untuk normalisasi matriks keputusan ini dibuat berdasarkan rating kriteria yang telah ditentukan, di mana kita mendapat contohnya untuk alternatif pertama. Untuk kriteria pertama ratingnya 4, yang kedua 2, ketiga 2, keempat 4, kelima 5, dan keenam 1. Nah, dibuat seterusnya sampai alternatif yang terakhir, yaitu alternatif 54. Keputusan yang ternormalisasi, yang dimana ini menggunakan rumus. Kita ambil contoh untuk pada rating di alternatif yang pertama untuk kriteria pertama, maka nanti diambil dari nilai matriks keputusannya, kemudian dibagi dengan akar dari jumlahan dari setiap rating pada kriteria pertama yang dikuadratkan. Jadi contohnya ketika kita lihat ke matriks keputusan, di mana untuk mendapatkan matriks keputusan yang ternormalisasi untuk alternatif pertama pada kriteria pertama itu mendapat nilai 4 yang dibagi dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan yang alternatif ke-54 yaitu 0 kuadrat. Baru kita mendapatkan hasil untuk matriks keputusan yang ternormalisasi untuk alternatif pertama pada kriteria pertama, yaitu 0,27472. Kemudian lakukan hal yang sama untuk alternatif kedua, di mana nanti ambil dari elemen pada matriks keputusan, yaitu 1 dibagi dengan akar dari sigma dari elemen setiap
alternatif untuk kriteria pertama yang dikuadratkan. Kemudian nanti untuk kriteria yang kedua konsepnya sama, yaitu dimana nanti ambil untuk alternatif pertama kriteria kedua berarti elemen pada matriks keputusannya dibagi dengan akar dari jumlahan dari setiap elemen yang ada pada kriteria kedua dikuadratkan. Jadi nanti di bagian bawahnya itu berarti akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan alternatif yang terakhir, yaitu ditambah dengan 2 kuadrat, sehingga kita mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi seperti pada slide. Kemudian kita masuk pada proses matriks keputusan ternormalisasi yang terbobot, yang pada hal ini yang dimaksudkan adalah untuk setiap hasil dari matriks keputusan ternormalisasi, setiap elemennya dikalikan dengan bobot dari setiap kriterianya. Jadi contohnya untuk alternatif pertama pada kriteria pertama itu nanti dari matriks keputusan ternormalisasi, contohnya untuk yang matriks keputusan ternormalisasi yang kriteria pertama berarti 0,27472 akan dikalikan dengan nilai bobot dari kriteria pertama, yaitu 5. Lakukan hal yang sama juga pada kriteria pertama pada alternatif kedua sampai dengan alternatif kelima 4. Kemudian juga untuk kriteria kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 lakukan hal sama, yang dimana setiap elemen pada matriks keputusan ternormalisasinya dikalikan dengan nilai bobot dari setiap kriterianya. Kemudian kita membentuk matriks solusi ideal positif dan negatif, yang dimana untuk matriks solusi ideal positif dan negatif ini disesuaikan dengan jenis kriterianya, di mana ada benefit dan cost. Jadi untuk ideal positif pada benefit itu diambil nilai maksimalnya, sedangkan untuk ideal positif dari kriteria yang berjenis cost itu diambil nilai minimal dari bentuk matriks bobot ternormalisasi. Sehingga untuk matriks solusi ideal positif dan negatifnya dapat dilihat pada slide, pada tabel, di mana untuk kriteria pertama dengan jenis benefit, untuk ideal positifnya itu mengambil nilai maksimalnya yaitu 1,37361, dan untuk bagian negatifnya ambil nilai minimalnya yaitu 0. Kemudian untuk kriteria kedua dengan jenis cost, pada ideal positifnya diambil nilai minimum dari kolom pada kriteria kedua untuk matriks keputusan terbobot ternormalisasi, di mana yaitu 0,10752, dan untuk ideal negatifnya itu ambil nilai maksimalnya yaitu 0,32256. Sama halnya untuk kriteria 3 untuk yang benefit, pada bagian positif ambil nilai maksimal dan bagian negatif ambil nilai minimal, hingga untuk kriteria ke-6 yang jenis cost, di mana untuk ideal positifnya itu ambil nilai terkecilnya itu 0, dan untuk solusi ideal negatifnya mengambil nilai maksimal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tabel alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi untuk solusi ideal positif dinotasikan dengan D+, dan untuk solusi ideal negatif dinotasikan dengan D-. Jadi untuk alternatifnya ini dari A1 sampai A54. Jadi yang pertama itu kita akan mencari di A1, kita akan mencari A1-nya untuk D+ terkait dengan jarak solusi ideal untuk D positifnya. Itu didapat dari D+ sama dengan akar dari C11, di mana C11 ini merupakan matriks
keputusan ternormalisasi terbobot dikurangi dengan C1+, di mana C1+ ini merupakan matriks ideal positif, selanjutnya dipangkatkan 2, ditambah dengan C12, dikurangi dengan C2+ dipangkatkan 2, ditambah dengan C13 dikurangi dengan C13 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan C14 dikurangi dengan C14 dipangkatkan 2, ditambah dengan C15 dikurangi C15 dipangkatkan 2, ditambah dengan C16 dikurangi dengan C6 dipangkatkan 2. Setelah itu kita akan mendapatkan untuk jarak solusi ideal positif untuk D+-nya A1-nya yaitu 0,847945. Setelah itu kita akan mencari jarak solusi ideal D negatif atau D minus, di mana D negatif didapat dari sama dengan akar, kita balikan terbalik dengan solusi ideal positifnya, yaitu untuk D negatifnya ini D minus sama dengan akar dari C1 minus dikurangi dengan C11 dipangkatkan 2 ditambah dengan Y2 minus dikurangi C12 dipangkatkan 2 ditambah dengan C3 minus dikurangi Y13 dipangkatkan 2 ditambah dengan Y4 minus dikurangi C14 dipangkatkan 2 ditambah dengan C5 minus dikurangi C15 dipangkatkan 2 ditambah dengan C6 minus dikurangi C16 dipangkatkan 2. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil untuk A1 nya D minus 1,81025. Setelah itu untuk A2 nya kita akan mencari seperti itu sampai dengan A54, sehingga untuk hasil akhirnya ini kita dapat menggunakan rumus untuk preferensinya, yaitu V1 nya ini sama dengan D1 minus diper dengan D1 plus ditambah dengan D1 minus sama dengan kita substitusikan D1 nya yang terdapat di tabel alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif ini, yaitu untuk D1 minusnya itu 1,81025 kita bagi dengan D1 plusnya yaitu 0,847945 ditambah dengan D1 minusnya yaitu 1,81025, sehingga kita dapat mendapatkan hasil untuk V1 nya ini untuk nilainya 0,68101. Seterusnya untuk V2 nya juga seperti itu, kita sama dengan D2 minus ditambah dengan D2 plus ditambah dengan D2 minus, kita mendapatkan hasil 0,21858 sampai dengan kita lakukan rumus ini sampai dengan V54. Setelah itu kita akan melihat untuk nilainya yang paling tertinggi kita dapat pada V12 yaitu 0,784462. Jadi otomatis rankingan alternatif hasil perhitungan bobot preferensi yang paling tertinggi jatuh kepada V12 yaitu dengan nilai sebesar 0,70462. Jadi untuk hasil perhitungannya ini untuk alternatif terbaik ini untuk jatuh kepada V biola korputi dengan nilai preferensi tertinggi 0,70462. Untuk ranking 5 besarnya ini yang pertama yaitu V biola korputi 0,78462, yang kedua Agustina Ginting 0,68101, yang ketiga Jessica Kesia Malokin dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,65203, yang
Yang keempat, Cynthia Sarah Sersian 0,60687, dan yang terakhir yang untuk 5 besar Priscilla Liam Unaputi dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,58255. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih.